Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 820. Siapa yang tahu bahwa Derek dengan lembut menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan tenang, hanya itu. Tidak layak. Kata-kata Derek bisa dikatakan sangat sombong. Kau tahu, dalam pertemuan pertukaran ini, peringkat SWOT Master League dan Mesat lebih tinggi dari spesialisasi mereka di Amerika Serikat. Tapi sebagai negara adidaya yang memegang obat khusus cair genetik, mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Lin Yu tercengang ketika mendengar ini, dan berkata, lalu apa maksudmu? Kami tidak membutuhkan banyak orang, yang kami butuhkan adalah yang kuat. Derek berkata datar, denganmu, dengan Furukawa Kazuya, dan yang kuat seperti Sorok. Lin Yu mengerti apa yang dia maksud ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dalam istilah awam, itu menggali dinding. Maksudmu, kamu ingin menggali Furukawa Kazuya dan Sorok, menjadi tempat khusus AS. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, karena takut Derek tidak akan mengerti arti dari menggali, dia mengubahnya menjadi menyerap. Ya, kami memiliki teknologi di tempat khusus kami, dan Anda memiliki kekuatan. Ini adalah aliansi yang kuat di antara kami. Kata Derek dengan kepala terangkat. Sudahkah kamu mencari Furukawa Kazuya dan Sorok? Lin Yu menyipitkan mata dan berkata, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir, jika Derek benar-benar menggali Furukawa Kazuya atau Sorok, itu akan menjadi ancaman besar bagi China dan Departemen Pesawat Militer. Ini belum sampai. Derek menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata dengan hormat, Chong Lin Yu, Tuan dia adalah juara pertemuan pertukaran ini. Kami tentu saja yang pertama datang ke Tuan He. Dari sini kita juga bisa melihat ketulusan. Ketulusan. Apakah ekspresiku baik-baik saja? Tidak masalah. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dan berkata, tetapi saya menghargai kebaikan Derek dan Amerika Serikat. Saya, He Jiarong, sangat mencintai tanah air saya, dan saya selalu bangga menjadi orang China, jadi perbuatan pengkhianatan tidak dapat dilakukan. Saya hanya bisa minta maaf. Warna kulit Derek berubah sedikit, dan dia membujuk lagi, Tuan He, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat keputusan begitu cepat, Anda bisa memikirkannya lagi. Saya sangat jelas tentang misteri Cina Anda, ini semacam. Hal semacam ini memakan waktu dan banyak tenaga untuk dilatih. Saat Anda mencapai level ini, Anda ingin meningkatkan lagi. Saya tidak tahu kapan harus berlatih. Dunia masa depan pasti akan menjadi dunia sains dan teknologi. Teknologi sedang bergulir. Apakah itu? Lin Yu tiba-tiba melontarkan rasa dingin di matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam, dan dia menatap Derek dengan dingin dan berkata, misteri yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita telah berusia 5.000 tahun, dan sains serta teknologi telah berubah dengan cepat selama 5.000 tahun terakhir. Apakah Anda tersingkir? Itu karena layanan khusus AS kami didirikan terlambat. Derek mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, jika kantor sentimen khusus kami telah didirikan beberapa tahun sebelumnya, pertemuan pertukaran ini tidak akan ada hubungannya dengan China. Benarkah? Tuan Derek, apakah Anda berani bertaruh? Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata padanya, punya taruhan. Apa taruhannya? Derek menyipitkan mata dan berkata, taruhan teknologi canggih Amerika Anda, atau seni Cina kami yang mendalam. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Oh. Derek sedikit mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana cara bertaruh? Lin Yu melirik kendaraan off-road yang jaraknya 7 atau 8 meter dari Derek, dan berkata dengan ringan, Anda membiarkan anggota tim khusus Anda turun, dan kemudian saya mundur 10 meter, yang 2 kali jarak antara mereka dan Anda. Kami mulai pada saat yang sama,
Saya akan menyerang Anda hanya dengan satu gerakan, dan mereka akan bergegas untuk melindungi Anda dan melihat siapa yang bisa mendapatkannya lebih dulu. Wajah Derek berubah sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap Lin Yu dengan wajah tenang, tanpa berbicara. Jika saya memukul dengan pukulan ini, meskipun Anda tidak akan membunuh Anda, tetapi Anda hanya dapat menghabiskan sisa hidup Anda di kursi roda. Jika saya gagal memukul, bahkan jika saya kalah, saya akan bergabung dengan layanan khusus AS Anda. Bagaimana perasaanmu? Lin Yu berkata dengan ringan. Wajah Derek tiba-tiba berubah tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menelan ludahnya. Dengan butiran keringat mengalir dari dahinya, dia tidak berani berbicara, seolah-olah sedang menimbang. Kenapa tidak berani? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa teknik mendalam huaxia kita harus dilenyapkan? Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, kenapa tidak? Agar lebih adil, orang-orangmu bisa menggunakan senjata. Kurasa setidaknya ada 3 atau 4 orang di mobilmu, kan? 3 atau 4 senjata. Apakah kamu tidak berani membandingkan denganku? Penyerahan santai Lin Yu adalah 3 atau 4 senjata. Bahkan orang terkuat pun bisa mengalahkan 3 atau 4 senjata pada saat bersamaan. Terlebih lagi, itu adalah pejuang khusus kekuatan super dari layanan situasi khusus AS yang menembak. Bisa dibilang Derek sudah memanfaatkannya. Tapi Derek masih tidak berani mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat Lin Yu, yang penuh dengan mata dingin, dengan keringat dingin di dahinya. Dia hanya merasa punggungnya berbulu, dan dia merasa seperti sedang ditatap oleh kematian. Untuk beberapa alasan, dia merasa samar-samar di dalam hatinya bahwa jika dia berjudi, dia akan kalah. Gudong. Derek menggerakkan tenggorokannya, menelan, kulitnya berubah, dan kemudian dia berbisik kepada Lin Yu, "Hei, Tuan He, saya rasa ini tidak perlu. Karena Anda tidak ingin bergabung dengan kami, maka saya tidak akan memaksanya." Derek sudah mengerti saat ini, kehendak Lin Yu umumnya tidak tegas, tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak ada artinya. Lin Yu tidak akan bergabung dengan layanan khusus AS. Karena itu, dia tidak perlu memaksa. Saya berharap Tuan He memiliki kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat sebagai tamu. Selamat tinggal. Setelah Derek selesai berbicara, dia tidak sabar untuk berbalik dan berjalan kembali, karena hanya menghadapi tatapan Lin Yu, dia merasakan penindasan yang luar biasa. Jadi dia bingung, merasa hidupnya terancam, dan sangat ingin kembali ke mobilnya. Tuan Derek, apakah Anda pergi terburu-buru sebelum Anda selesai berbicara? Tapi yang mengejutkan Derek adalah begitu dia berbalik, suara Lin Yu datang dari telinganya, dan Lin Yu sudah muncul di depannya untuk beberapa waktu. Derek menggelengkan jantungnya, keringat dingin di dahinya, menelan mulutnya, dan berkata dengan wajah pucat, "Tuan He, kata-kata sudah berakhir." Tidak. Lin Yu menggelengkan kepalanya, menatapnya dengan dingin, dan berkata, "Kamu telah memfitnah seni mendalam huaxia kami dan belum meminta maaf untuk itu. Bagaimana kamu bisa selesai berbicara? Di tanah huaxia, Tuan Derek berkata begitu, itu sangat kasar, dan saya pandai mengajar orang lain untuk menjadi sopan." Setelah Lin Yu selesai berbicara, matanya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang besar. Derek menggigil ketakutan, dia hanya mencium bau nafas kematian, tidak berani menunda sedikit pun, dan berkata dengan nada pucat, "Maaf. Maafkan aku, Tuan He, aku minta maaf atas penghormatan tadi. Pak Derek, saya harap Anda bisa menjaga kesopanan ini di masa depan." Lin Yu berkata kepadanya dengan hampa, dan kemudian pergi. Derek menghela nafas panjang dan pergi dengan panik. Dia langsung menuju ke kendaraan off-road, dan jantungnya yang menggantung benar-benar terlepas. Ketika mobil pergi, dia mengertakkan gigi dengan erat, mengepalkan tinjunya, dan memandang Lin Yu di luar jendela dengan ekspresi suram. Lin Yu menyaksikan Derek pergi,
jejak makna yang dalam melintas di matanya. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Li Zenseng dan Bai Rentu, yang telah menunggu di pintu masuk rumah sakit, buru-buru bertanya. "Tidak masalah." Lin Yu menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apapun kepada mereka, menguap, dan bersiap untuk naik taksi pulang. Salju sudah melayang di langit, Lin Yu merasa semakin mengantuk dan menguap lagi dan lagi. Dia hanya ingin pulang dan makan sesuatu untuk segera tidur, tetapi sayang sekali bahwa saudari Yan tidak ada di rumah, jika tidak dia akan tidur nyenyak dengan tubuhnya yang lembut dan hangat. Tidur adalah kenikmatan. Tepat ketika dia sepertinya tertidur, ponselnya berdering tiba-tiba. Dia melihat dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia ragu-ragu sedikit, lalu mengambilnya, menguap dan berkata, "Halo. Tuan Ho, ini aku, Derek." Suara Derek terdengar di ujung telepon lagi. "Ada apa, Tuan Derek?" Lin Yu tersenyum tak berdaya dan berkata, "Baru saja pergi sekarang, mengapa dia menyebut dirinya lagi?" "Tuan Ho, saya lupa memberi tahu Anda sesuatu barusan." Derek di ujung telepon mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, "Masalah ini tentang hidup Anda. Ini adalah pesan penting yang disadap oleh layanan khusus AS kami. Saya tahu Anda tidak ingin bergabung dengan layanan khusus kami, tetapi selama Anda lakukan satu hal untuk saya dan saya dapat membantu Anda memecahkan masalah ini. Ini tentang hidupku." Ekspresi Lin Yu tiba-tiba menjadi tegang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang kamu katakan?" Alasan mengapa dia gugup adalah karena dia tidak mengerti, "Men."